Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Type Hidden. Oke, kali ini kita akan membahas tutorial schedule Laravel 9 dari santricoding.com. Yang membuatnya adalah Syahrizal Ali Sadikin. Oke, jika teman-teman sudah mengikuti tutorial sebelumnya, di tutorial schedule ini teman-teman harus menginstal log error terlebih dahulu ya guys, seperti yang tutorial sebelumnya di tutorial saya ya. Oke, langsung aja kita bahas tutorial dari santricoding.com ini. Pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar schedule di Laravel 9. Laravel Schedule adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat berbagai perintah dengan kode PHP dan menjadwalkannya sesuai kebutuhan. Dalam pengerjaannya, Laravel masih membutuhkan cron agar bisa menjalankan schedule-nya. Apa itu cron job? Oke, cron job merupakan penjadwalan pekerjaan berbasis waktu pada suatu sistem operasi. Cron job dapat melakukan perintah secara otomatis dengan pengaturan oleh kita di dalam bentuk script. Kita dapat mengatur perintah apa yang hendak dijalankan dan kapan perintah itu harus dijalankan. Pastinya sangat membantu, bukan? Nah, salah satu penunjang cron job ini dapat digunakan dengan stack schedule, schedule pada Laravel. Oke, sebelum mengikuti tutorial ini, disarankan mengikuti tutorial yang sebelumnya ya guys, yang saya bilang tadi ada di sini ya, nanti saya tampilkan, atau bisa juga mengklon dari GitHub. Oke, dia sudah mengupload ke GitHub juga ya guys, jadi kalian bisa mengklonnya di sini atau melihat tutorial sebelumnya di Santricoding lewat link ini, atau di video saya sebelumnya juga ya guys, tentang menampilkan log error di Laravel. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut aja. Langkah yang pertama yaitu menjalankan project Laravel. Silahkan jalankan perintah berikut di dalam terminal CMD. Oke, kita buka CMD dulu ya guys, run by administrator ya, lalu masuk ke program atau ke project kita, cd1, lalu di folder www. Oke, lalu masuk ke project kita yang sebelumnya, apa namanya itu, Laravel logs ya, Laravel logs cd logs. Oke, sudah masuk ke direktori project. Perintah di atas digunakan untuk melakukan navigasi ke sebuah folder. Dalam contoh di atas, kita masuk ke dalam folder Laravel log. Setelah berhasil, maka ke dalam folder project Laravel. Sekarang silahkan perintah berikut ini dalam terminal CMD. Oh, ini untuk mengaktifkan PHP Artisan Serve ya. Lalu paste di sini, enter. Nah, ini PHP Artisan Serve-nya sudah jalan. Ini linknya guys. Oke, jika perintah di atas berhasil dijalankan, maka project Laravel yang akan dijalankan pada port 8000. Di dalam localhost, kita juga bisa membukanya di dalam browser dengan mengklikkan localhost port /28000, dan jika berhasil maka hasilnya akan seperti berikut ini. Kita klik aja di sini, sudah berhasil ya, sudah aktif project kita. Oke, langkah yang kedua, membuat komen baru. Silahkan jalankan perintah berikut ini di dalam terminal CMD. Nah, ini perintah untuk membuat komen baru ya guys. Copy. Catatan, demo cron di atas bebas ganti sesuai dengan kebutuhan ya. Demo cron. Nah, yang ini nama project, nama
apa nama schedule-nya ya, atau nama cronnya ya guys. Kita masuk ke sini, ini kita hentikan dulu, Ctrl C. Nah, sudah kita hentikan, lalu kita masukkan perintah berikut, copy. Nah, PHP Artisan make comment, membuat komen, demo cron, komen demo cron. Nah, ini nama komennya demo cron. Oke, lalu kita enter. Nah, sudah ya guys, konsol komen. Nah, successful. Oke, jika berhasil maka akan dibuat satu file komen baru di dalam apps konsol komen demo.php, dan kemudian silahkan masukkan kode berikut. Oke, kita masuk ke project kita, one folder www, lalu apa itu namanya, Laravel logs. Nah, ini log di folder app konsol, lalu komen. Nah, ini guys, demo cron, double klik, sudah terbuka. Oke, masukkan kode berikut. Oke, kita masukkan, ini Ctrl A aja blok semua, lalu Ctrl V untuk paste, nah, lalu Ctrl S menyimpan. Oke, di sini ya guys. Nah, kita baca aja tutorial dari dia, penjelasan dari dia ya. Di atas kita menambahkan log info supaya mengetahui apakah cronnya jalan atau tidak. Selanjutnya mendaftarkan komen tersebut ke apps konsol kernel.php. Oke, pada langkah ini kita perlu mendefinisikan perintah kita pada file kernel.php dengan waktu ketika ingin menjalankan perintah kita, seperti fungsi di bawah ini. Wah, ini fungsi-fungsinya ya guys. Every time itu jalankan tugas setiap menit, every 5 minutes jalankan tugas 5 menit. Jadi berulang ya guys, ini perintah berulang. Jadi per 5 menit, per menit, per 10 menit, per jam, sampai seterusnya ya guys. Oke, link dokumentasi diklik di sini, link dokumentasi dari Laravel schedule, kita klik. Nah, ini ya, kalau teman-teman bisa ingin mencari lebih rinci penjelasan dari Laravel schedule, silakan teman-teman buka file apps konsol kernel.php dan silakan teman-teman tambahkan kode di bawah ini. Oke, langkah selanjutnya adalah membuka app konsol lalu kernel.php, lalu double klik, lalu masukkan kode ini ya guys, lalu copy, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke, di atas kita protect $komen di dalamnya pada komen yang kita panggil. Setelah itu mendaftarkannya ke fungsi schedule dijalankan setiap menit. Catatan, demo cron adalah signatur yang ada di dalam file democron.php. Oke ya guys. Nah, ini dia, protect comment democron class. Nah, ini mengarahkan ke ini ya, ke cron job kita. Oke, di sini ya, komen democron ini. Nah, ini sebagai penjelasannya ya, nanti masuk ke sini dia. Oke, kita bisa menyimpan logik di sini, jadi teman-teman bisa menyimpan logiknya di sini. Oke, lanjut aja ya guys, kita jelaskan. Langkah ketiga, menjalankan schedule. Silahkan jalankan perintah berikut ini di dalam terminal CMD. Ini untuk menjalankan schedule ya guys. Kalau misalkan di PHP Artisan, di PHP nya kita menjalankan schedule-nya manual ya. Ini perintah untuk menjalankan schedule-nya.
karena ini schedule ini sebenarnya hanya pelengkap aja dari cron job ya. Cron job itu biasanya ada fitur di hosting namanya cron job. Nanti di cron job itu bahkan dikaitkan ke schedule ini. Jadi sebenarnya yang menjalankan schedule ini tetap cron job ya, cuman ini penunjangnya saja ya guys. Oke, kita aktifkan ininya, schedule-nya. Ini untuk mengaktifkan secara manual. PHP artisan schedule run, lalu enter. Nah, running artisan demo cron done. Nah, ini berhasil dijalankan ya, schedule-nya berhasil dijalankan. Nah, seperti ini tampilannya. Jika perintah di atas berhasil dijalankan, kita bisa membukanya di dalam browser dengan localhost log views, dan jika berhasil maka hasilnya akan tampil seperti berikut. Oke, ini ya. Nah, ini Laravel log viewer ini kita udah pernah install sebelumnya ya guys, makanya di tutorial ini harus menjalankan tutorial sebelumnya dulu, nggak bisa langsung. Oke, kita klik ini aja langsung, tidak terkoneksi karena kita belum mengaktifkan PHP artisan suite-nya ya. Nah, sudah aktif. Kalau kita refresh lagi, nah ini guys, info lokal, waktu cron job berhasil dijalankan. Oke, berhasil dijalankan ya. Sampai di sini pembahasan Laravel schedule, task schedule, semoga bermanfaat. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit di sini mengenai schedule-nya ya guys. Nah, di sini kita menjalankan schedule. Schedule ini tidak bisa berjalan sendiri karena dia hanya PHP ya guys. Perlu yang lainnya untuk menjalankan ini. Nah, ini sebenarnya sudah dia jelaskan di atas, hanya untuk menunjang dari cron job. Cron job merupakan penjadwalan pekerjaan berbasis waktu pada suatu sistem operasi. Nah, jadi dijalankannya oleh sistem operasi baik itu Windows, Linux dan sebagainya. Nah, di situ pasti ada namanya cron job. Nah, si Laravel ini menyediakan fitur untuk menunjang cron job ini. Di dalam cron job ini nanti kita arahkan file Laravel kita ke cron job, nanti cron job yang akan mengeksekusi perintah tersebut. Nah, itu guys, perintah tersebutnya ada di sini, demo cron ini yang sudah kita buat. Nah, apa aja yang bakalan kita buat misalkan dalam setiap menit di sini. Nah, nanti kita perintahnya itu di sini guys nih. Kita bisa menyimpan logic di sini, contoh update data di database yang statusnya belum diproses selama 24 jam menjadi file, expire atau transaction atau transaksinya, atau bisa mengubah transaksi ya menjadi pending atau semacamnya gitu, atau file atau success gitu ya. Jadi di sini nanti kita bisa menyimpan perintah untuk mengupdate ke database. Misalkan setiap menit kita update, mengecek dari database ada yang file, nanti kita kalau yang file itu kita kasih notif, kalau enggak yang file itu kita delete otomatis setiap beberapa jam sekali atau beberapa menit sekali. Perintahnya dimasukkan di sini ya guys, perintah untuk mengupdate database itu dimasukkan di sini ya, gitu ya guys. Kalau misalkan kurang paham silahkan komentar aja di kolom komentar ya guys. Oke, tutorial schedule Laravel 9 dari Country Coding yang dibuat oleh Syahrizal Ali Sadikin berhasil kita eksekusi atau kita jalankan ya, satu demi satu kita ikuti, dan ternyata worth it bekerja. Oke, semoga bermanfaat tutorial ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.